Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anumileni Syari, bersama teman saya, Salsabila Fristia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai HIV dan kanker. Next. Pembahasan yang kami akan bahas, yang pertama adalah apa itu HIV dan onset HIV, adaptasi dan coping HIV, peran psikologi pada HIV, konsekuensi psikologi HIV, pengertian dan prevalensi kanker, serta peran psikologi pada kanker. Yang pertama, apa itu HIV dan onset HIV? Virus HIV adalah retrovirus atau sejenis virus yang mengandung RNA. Ada 3 jenis retrovirus. Yang pertama ada oncogenic retrovirus yang menyebabkan kanker. Yang kedua ada foamy retrovirus yang tidak berpengaruh sama sekali pada status kesehatan. Dan yang ketiga ada lentivirus atau virus lambat yang memiliki efek jangka panjang yang lambat. HIV adalah lentivirus yang ditularkan dari satu orang ke orang lain. Virus HIV umumnya perlu bersentuhan dengan sel yang memiliki molekul klaster diferensiasi 4 di permukaannya. Sel-sel tersebut ditemukan dalam sistem kekebalan dan disebut T helper cells. Biasanya orang yang mulai terinfeksi HIV mulai mengalami penurunan imunitas dan gejala yang mirip dengan sakit flu. Next. Yang kedua ada adaptasi dan coping HIV. Penderita AIDS mengalami penurunan imunitas, penurunan berat badan, dan diare, sehingga keadaan tersebut mengharuskan mereka makan secara teratur, tidak merokok, tidak mengonsumsi obat-obatan, dan juga tidak minum alkohol secara berlebihan. Serta mereka diharuskan untuk berolahraga, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang lebih lama dan lebih sehat. Selanjutnya ada coping HIV. Ada 2 jenis coping HIV. Yang pertama ada intervensi biomedis yang menggunakan obat antivirus dan penambah sistem imun. Dan yang kedua ada intervensi psikologi, yaitu stress coping, dukungan sosial, serta perubahan gaya hidup. Lalu selanjutnya ada peran psikologi pada HIV. Tidak semua orang yang terpapar virus HIV menjadi HIV positif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologi dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap virus HIV. Psikologi mungkin memiliki peran dalam kerentanan seseorang terhadap virus HIV setelah terpapar, yang terdiri dari gaya hidup, penggunaan obat lain, keberadaan virus lain, dan virus ini juga diduga terkait dengan seks yang tidak aman, serta narkoba suntik. Waktu untuk perkembangan dari HIV menjadi AIDS bervariasi. Faktor psikologis mungkin memiliki peran dalam mendorong replikasi virus HIV dan perkembangan dari HIV positif menjadi AIDS. Sodrowski dan kawan-kawan tahun 1984 mengemukakan bahwa stres atau kesusahan dapat meningkatkan replikasi virus HIV, menyebabkan perkembangan yang lebih cepat menjadi AIDS. Mungkin tidak semua orang dengan HIV meninggal karena AIDS. Terdapat faktor psikologis yang mungkin memiliki peran dalam menentukan umur panjang individu. Faktor-faktor tersebut adalah kontrol atas dasar penyakit, dukungan sosial, pemecahan masalah, perilaku mencari bantuan, keinginan sosial yang rendah, serta ekspresi kemarahan dan permusuhan. Yang keempat ada konsekuensi psikologi HIV/AIDS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leon Spitz dan Grierson tahun 2012, individu yang menderita AIDS merasa tertekan dan memiliki kesehatan mental yang buruk diakibatkan oleh pendapatan rendah, tidak bekerja, hidup sendirian, perawatan fisik terus-menerus, dan diskriminasi. Selain itu, mereka memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak kesejahteraan psikologis.
Selanjutnya itu kita di sini akan membahas tentang kanker. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan prevalensi kanker itu sendiri. Nah, pengertian kanker itu adalah didefinisikan sebagai pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, yang menghasilkan tumor yang disebut neoplasma. Nah, ada dua jenis tumor. Yang pertama itu ada tumor jinak yang tidak menyebar ke seluruh tubuh, dan yang kedua yaitu ada tumor ganas yang menunjukkan metastatis atau proses putusnya sel dari tumor dan pindah ke tempat lain. Nah, ada 3 jenis sel kanker, yaitu ada kartinomes, sarkomes, dan leukemia. Jadi, karsinomes yaitu merupakan 90% dari semua sel kanker dan yang berasal dari sel jaringan. Sedangkan sarkomes itu berasal dari jaringan ikat dan leukemia itu yang berasal dari darah. Lalu ada prevalensi kanker, jadi pada tahun 2008, kanker itu menyumbang 7,6 juta kematian di seluruh dunia, jadi sekitar 13% dari semua kematian, dan sekarang menjadi penyebab utama kematian. Nah, jenis utama kanker itu kanker paru-paru, yaitu yang menyebabkan kematian 1,4 juta. Kemudian ada kanker perut, yaitu 740.000 kematian. Kemudian hati, 700.000 kematian. Kemudian ada kanker kolorektal, 690.000 kematian. Dan kanker payudara, yaitu 490.000 kematian. Nah, kematian akibat kanker di seluruh dunia ini diproyeksikan akan terus meningkat menjadi lebih dari 11 juta pada tahun 2030. Kemudian di sini ada peran psikologi pada kanker. Jadi, lebih dari 30% kematian akibat kanker itu dianggap dapat dicegah. Oleh karena itu, psikologi itu memainkan peran dalam kanker dalam beberapa cara. Nah, peran psikologi dalam kanker sekarang akan diperiksa dalam hal yang pertama, yaitu ada faktor psikososial, kemudian konsekuensi psikologis dari kanker, kemudian psikologi dan penanggulangan gejala, dan yang terakhir itu adalah faktor psikologis dalam umur panjang. Nah, kita mulai dari faktor psikososial pada kanker. Jadi, faktor-faktornya itu ada 7. Nah, yang pertama itu ada faktor perilaku. Nah, faktor perilaku itu telah terbukti berperan dalam inisiasi dan promosi kanker dengan penelitian yang menunjukkan bahwa hingga 75% dari semua kanker terkait dengan perilaku, seperti merokok, pola makan yang buruk, alkohol, dan perilaku seksual. Nah, Mason dan White tahun 2008 menyimpulkan bahwa the theory of planned behavior dapat memprediksi pemeriksaan payudara sendiri pada wanita muda. Nah, sedangkan Rudfang et al. Tahun 2006, dia itu menyoroti peran persepsi kontrol dan coping dalam memprediksi pengambilan screening untuk kanker ovarium. Nah, kemudian yang kedua itu ada stres. Jadi, jika stresor ini dapat dikendalikan, ada penurunan tingkat perkembangan tumor. Namun, jika stresor dianggap tidak terkendali, ini mengakibatkan peningkatan perkembangan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peran stres dalam inisiasi kanker. Kemudian yang ketiga yaitu ada life events. Nah, mereka melaporkan bahwa dalam keluarga yang memiliki korban kanker, ada lebih banyak yang pindah rumah, lebih banyak yang mengubah beberapa bentuk perilaku mereka, dan lebih banyak mengalami perubahan status kesehatan, pencerahan. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa ada peristiwa kehidupan yang mungkin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya kanker. Kemudian ada yang keempat, yaitu ada kontrol. Jadi kontrol atas stres dan kontrol atas faktor lingkungan mungkin terkait dengan peningkatan timbulnya kanker. Nah, kemudian yang kelima, yaitu ada coping style. Jadi jika seseorang mengalami stres, maka metode yang mereka gunakan untuk mengatasi stres ini mungkin terkait dengan timbulnya kanker. Jadi misalnya coping style maladaptif, disengagement coping strategi seperti merokok dan alkohol mungkin memiliki hubungan dengan peningkatan kanker. Kemudian yang keenam itu ada depresi. Jadi Bieliaskas tahun 1980 menyoroti hubungan antara depresi dan kanker dan menyarankan bahwa depresi ringan kronis
tetapi bukan depresi klinis, mungkin terkait dengan kanker. Kemudian yang terakhir yaitu personality atau kepribadian. Jadi Temal Schock dan Fox tahun 1984 berpendapat bahwa individu yang mengembangkan kanker memiliki kepribadian tipe C yang digambarkan sebagai pasif, menenangkan, tidak berdaya, berfokus lain, dan tidak ekspresif emosi. Nah, sedangkan menurut Eysenck tahun 1990 menggambarkan bahwa kepribadian yang rawan kanker itu dan menyarankan bahwa ini adalah karakteristik individu yang bereaksi terhadap stres dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan, dan individu yang menekan reaksi emosional terhadap peristiwa kehidupan. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi psikologis kanker. Jadi konsekuensinya itu seperti suasana hati yang menurun. Nah, hingga 20% pasien kanker itu mungkin menunjukkan depresi berat, kesedihan, kurangnya kontrol, perubahan kepribadian, kemarahan, dan kecemasan. Nah, kemudian yaitu ada citra tubuh. Citra tubuh itu wanita dengan kanker payudara sering melaporkan perubahan dalam rasa feminitas, daya tarik, dan citra tubuh. Hasil penelitian Harcourt dan Fried tahun 2008 menunjukkan bahwa para wanita cemas karena pengobatan akan membuat mereka diidentifikasikan sebagai orang dengan kanker yang akan mengubah interaksi mereka dengan orang lain. Kemudian ada adaptasi kognitif. Jadi menurut Taylor tahun 1983 meneliti. Jadi Taylor ini meneliti adaptasi kognitif dari 78 wanita dengan kanker payudara. Nah, dia tuh melaporkan bahwa para wanita ini menanggapi kanker mereka dalam 3 cara. Yang pertama itu, mereka melakukan pencarian makna, di mana pasien kanker berusaha memahami mengapa mereka menderita kanker. Makna yang dilaporkan antara lain stres, faktor keturunan, karsinogen yang tertelan seperti pil KB, karsinogen lingkungan seperti limbah, kimia, pola makan, dan pukulan pada payudara. Kemudian yang kedua, mereka juga berusaha untuk mendapatkan rasa penguasaan dengan percaya bahwa mereka dapat mengendalikan kanker mereka dan kekambuhan apapun. Upaya pengendalian tersebut termasuk meditasi, pemikiran positif, dan keyakinan bahwa penyebab asli itu tidak lagi berlaku. Kemudian yang ketiga, para wanita itu memulai proses peningkatan diri. Ini melibatkan perbandingan sosial di mana mereka cenderung menganalisis kondisi mereka dalam kaitannya dengan orang lain yang mereka kenal. Nah, Taylor itu berpendapat bahwa mereka menunjukkan perbandingan yang ke bawah. Jadi mereka itu melibatkan dengan membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain yang lebih buruk, sehingga meningkatkan keyakinan mereka tentang situasi mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah pencarian manfaat. Jadi dalam kanker itu penelitian menunjukkan bahwa perubahan positif umum terjadi setelah diagnosis dan pengobatan, dan bahwa penemuan manfaat yang lebih besar diprediksi oleh faktor-faktor seperti spiritualitas, berbicara dan memberikan makna pada penyakit, stabilitas keuangan, menjadi seorang wanita lebih optimis, memiliki intrusif yang lebih tinggi, dan dukungan sosial yang lebih tinggi juga. Kemudian yaitu ada psikologi dan penanggulangan gejala. Jadi di sini intervensi psikososial telah digunakan untuk mencoba meringankan beberapa gejala penderita kanker dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di antaranya itu ada manajemen nyeri. Jadi Truck and Reinert tahun 1981 itu mendorong pasien dengan kanker untuk menggambarkan dan memantau rasa sakit mereka, mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan coping, mengajari mereka keterampilan relaksasi, mendorong mereka untuk melakukan citra positif dan fokus pada hal-hal lain. Nah, mereka melaporkan bahwa teknik ini berhasil mengurangi pengalaman nyeri. Kemudian yang kedua, itu ada intervensi dukungan sosial. Jadi intervensi dukungan sosial ini juga telah digunakan melalui penyediaan kelompok pendukung yang menekankan kontrol dan kegiatan yang bermakna dan bertujuan untuk mengurangi penolakan dan meningkatkan harapan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mengobati mual dan muntah. Jadi respondent conditioning and visual imagery, relaxation, hypnosis, and
desensitization itu telah terbukti mengurangi mual dan kecemasan pada pasien kanker. Kemudian yaitu konseling citra tubuh. Jadi kualitas hidup pasien kanker juga dapat ditingkatkan melalui konseling citra tubuh yang berubah, terutama setelah kehilangan payudara, dan lebih umum dalam menangani kesedihan karena kehilangan berbagai bagian tubuh lainnya. Kemudian yang kelima itu ada strategi adaptasi kognitif. Jadi penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan menggunakan strategi adaptasi kognitif. Jadi Taylor tahun 1983 menggunakan strategi tersebut untuk meningkatkan harga diri pasien, kemampuan mereka untuk dekat dengan orang lain, dan kebermaknaan hidup mereka. Kemudian yang terakhir yaitu pengurangan rasa takut. Jadi Humphreys dan Ozakinski tahun 2008 mengembangkan program yang disebut AFTER, yaitu Adjustment for the Fear, Treat of Expectation of Recurrence, yaitu untuk membantu pasien dengan kanker kepala dan leher mengelola ketakutan mereka untuk kambuh. Kemudian yaitu ada faktor psikologis dalam umur panjang. Jadi Greer dan kawan-kawan tahun 1979 melakukan studi prospektif di mana mereka meneliti hubungan antara tanggapan kognitif terhadap diagnosis kanker payudara. Nah, subjek yang memiliki semangat juang dan penyangkalan terhadap penyakit memprediksi umur panjang dibandingkan subjek yang putus asa atau tidak berdaya. Kemudian pada tahun 1991, Eysenck dan kawannya melakukan penelitian yang menunjukkan tipe kepribadian penghindar konflik dan coping style penekanan emosi, yaitu tipe kepribadian tipe C atau tipe kepribadian rawan kanker yang menerima CBT dalam upaya untuk mengubah cara mereka menghadapi stres. Didapatkan hasil bahwa kelompok ini menunjukkan penurunan angka kematian dibandingkan dengan kontrol yang tidak menerima CBT. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.